seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Ya, perkenalkan nama saya Penerlina Sinaga dari kelas 12D. Saya seorang akuntan. Di sini saya akan menjelaskan jurnal umum, kertas kerja. Saya akan menjelaskan jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau berdasarkan tanggal kejadian. Jurnal ini mencatat transaksi sebelum dipindahkan ke buku besar. Saya akan menjelaskan fungsi jurnal umum. Pertama, mencatat transaksi secara kronologis. Jurnal umum mencatat semua transaksi keuangan berdasarkan tanggal kejadian secara berurutan. 2. Menganalisis dan mengklasifikasi transaksi. Setiap transaksi dianalisis dan diklasifikasi ke dalam akun yang sesuai, baik secara debit maupun kredit. Jurnal umum biasanya mencantumkan 1. Tanggal transaksi, 2. Nama akun yang terpengaruh atau debit dan kredit, 3. Nominal transaksi, 4. Keterangan singkat. Menyediakan bukti pencatatan. Jurnal umum menjadi bukti tertulis bahwa suatu transaksi telah terjadi sehingga bisa digunakan untuk keperluan audit atau pemeriksaan. 5. Menghindari kesalahan pencatatan. Dengan pencatatan yang sistematis, jurnal umum membantu mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan keuangan. 6. Menyusun laporan keuangan. Data dalam jurnal umum menjadi dasar untuk penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Jurnal umum akan ditampilkan di atas ini ya teman-teman. Saya akan menjelaskan kertas kerja. Kertas kerja dalam akuntansi adalah dokumen yang digunakan untuk membantu menyusun laporan keuangan. Kertas kerja ini berisi data dari jurnal umum dan buku besar yang dirangkum secara sistematis sebelum dibuat laporan keuangan akhir. Saya akan menjelaskan fungsi kertas kerja. 1. Meringkas data akuntansi. Menyusun semua saldo akun dalam satu tempat sebelum dibuat laporan keuangan. 2. Membantu menyesuaikan akun. Memudahkan proses pencatatan jurnal penyesuaian sebelum laporan keuangan dibuat. Mendeteksi kesalahan. Dengan adanya saldo yang dicocokkan, kesalahan pencatatan bisa lebih cepat ditemukan. 4. Mempermudah pembuatan laporan keuangan. Semua informasi keuangan sudah tersedia dalam satu format, sehingga lebih mudah menyusun laporan akhir. Kerja biasanya berbentuk tabel dengan beberapa kolom seperti 1. Neraca saldo, daftar saldo awal dari buku besar. 2. Jurnal penyesuaian, pencatatan untuk penyesuaian akun. 3. Neraca saldo setelah penyesuaian, saldo setelah penyesuaian dimasukkan. 4. Laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan. 5. Neraca, menunjukkan aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Saya akan menjelaskan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo semua akun dalam buku besar pada periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah saldo debit dan kredit seimbang sebelum menyusun laporan keuangan. Saya akan menjelaskan fungsi neraca saldo. 1. Memeriksa keseimbangan akun. Membantu memastikan bahwa pencatatan transaksi sudah benar dan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. 2. Menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Data dalam neraca saldo digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Saya akan menjelaskan fungsi neraca saldo. 1. Memeriksa keseimbangan debit dan kredit. Neraca saldo memastikan bahwa total saldo di sisi debit dan kredit dalam pembukuan sudah seimbang. Jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan yang perlu diperbaiki. 2. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo menjadi sumber data utama untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Alat verifikasi akun. Dengan melihat neraca saldo, akuntan dapat mengevaluasi apakah ada akun yang memiliki saldo tidak wajar atau kesalahan dalam pencatatan. 4. Memudahkan penyesuaian jurnal. Sebelum menyusun laporan keuangan, perusahaan biasanya membuat jurnal penyesuaian. Neraca saldo digunakan sebagai referensi untuk menentukan akun yang perlu disesuaikan. 5. Mengidentifikasi kesalahan akuntansi. Jika neraca saldo tidak seimbang, itu bisa menjadi indikasi adanya kesalahan seperti pencatatan ganda, transaksi yang terlewat, atau kesalahan dalam perhitungan. Contoh neraca saldo akan ditampilkan di atas ini ya teman-teman. Dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.